Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, khususnya dari anak-anakku warga Man 1 Trenggalek. Bahasan fikih kita kali ini adalah tentang penjelasan mengenai al-hadis. Anak-anakku, al-hadis adalah merupakan berita yang menceritakan tentang apa saja yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan-perkataan beliau atau istilah fikihnya sunnah qauliyah, perbuatan-perbuatan beliau atau dalam bahasa fikihnya sunnah fi'liyah, maupun diamnya beliau ketika ada perbuatan maupun ucapan-ucapan yang dilakukan oleh para sahabat, atau istilahnya adalah sunnah takririyah. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang sembarangan. Sepeninggal para nabi sebelumnya, beliau adalah satu-satunya orang yang mendapat kepercayaan dari Allah untuk menyampaikan berita-berita gaib kepada umat manusia. Dan persoalan ini telah kita akui saat kita mengucapkan kalimah syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu hanya mengakui kebenaran berita gaib yang datang dari beliau saja. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak selayaknya, begitu mudahnya mempercayai berita-berita gaib yang tersebar di masyarakat yang datangnya dari sembarang orang. Kita sudah meyakini hanya Nabi yang menerima wahyu, bukan diberikan kepada semua orang, karena sudah tidak terhitung banyaknya orang yang edan-edanan mengaku menerima wahyu Allah lalu mengajarkan sesuatu yang aneh-aneh ke masyarakat. Disinilah pentingnya kita berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi dengan tetap terus ikut berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap sahih tidaknya apakah berita itu berasal dari Nabi atau bukan. Jika memang benar-benar berita itu berasal dari Nabi, maka apa yang berasal dari Nabi tersebut juga berfungsi sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, atau dalam istilahnya adalah bayanut takrir. Salah satu fungsi hadis adalah sebagai bayanut takrir, sebagai penguat terhadap apa yang berasal dari Al-Quran. Di samping itu, hadis juga sebagai bayanut tafsir, sebagai penjelas dari apa yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan juga sebagai syariat tambahan yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, atau dalam istilahnya adalah bayanut tasyri'. Tetapi perlu kita ingat bahwa penulisan hadis
dilakukan setelah ratusan tahun sepeninggal Nabi. Sehingga kita bisa merasakan betapa sulitnya mereka melakukan seleksi hadis. Bahkan penelitian ilmiah tentang hadis-hadis sahih itu terus berlangsung hingga sekarang. Karena masih terus ada ulama-ulama hadis yang menemukan hadis-hadis hoax yang tersebar dan diamalkan di masyarakat. Terhadap masih banyaknya hadis-hadis lemah dan bahkan palsu yang tersebar di masyarakat tersebut, sampai-sampai ada sementara umat Islam yang tidak mau menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Inilah yang dikenal dalam sejarah ilmu hadis sebagai kelompok ingkarus sunnah. Jika Mosi tidak percaya pada hadis tersebut semakin berkembang, jelas akan berdampak pada kacaunya pemahaman umat Islam terhadap agamanya. Betapa kacaunya ajaran Islam manakala berita-berita gaib yang tertulis dalam Al-Quran begitu seenaknya difahami menurut akal bebas manusia sendiri. Betapa kacaunya manakala ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji yang menjadi perintah Al-Quran tidak mengikuti hadis Nabi, tetapi hanya mengikuti angan-angan sendiri. Maka semakin lebarlah peluang untuk kembali ke zaman jahiliyah. Oleh karena itu, jika sejarah pernah mencatat adanya kelompok ingkarus sunnah, maka hal tersebut merupakan warning bagi kita, bagi para ulama ahli hadis di zaman ini, untuk semakin meningkatkan perburuan terhadap hadis-hadis palsu atau dhaif guna menjaga kemurnian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para pemirsa, semoga ini membawa manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.